jawabmu tiada henti, mengurus dan memperhatikan kami setulus hati. Terkadang sampai lupa mengurus diri. Jerih payahmu untukku sangatlah berarti. Setiap hari engkau tak bosan berikhtiar, mengais rezeki dengan hati yang sabar. Harapanmu kami semua tumbuh menjadi besar, terus-menerus semangat untuk belajar. Panas dan hujan tiada pernah engkau hiraukan. Niat satu demi meraih sebuah impian dan harapan. Kehidupan keluarga menjadi lebih mapan. Semua permasalahan hidup menjadi terselesaikan. Untukku, sosok pribadimu adalah idola yang mengenalkanku semangat mengejar cita. Demi masa depan hidup lebih bermakna, keberadaanku dimanapun menjadi berguna. Ayah, keinginanmu di hatiku telah tertancap. Meski dari lisanmu tidak banyak yang terucap, namun sikap dan tatapan matamu mampu aku tangkap. Semoga keinginan tersembunyimu akan tersingkap. Ibu, kasih sayangmu tiada mengenal waktu. Setiap desah nafasmu yang engkau ingat hanya anak-anakmu. 9 bulan aku terlindungi di rahim sucimu. Karena engkau nyaris tidak memikirkan dirimu. Ketika aku lahir, engkaulah manusia pertama yang tersenyum lega. Perjuangan antara hidup dan mati tiada engkau rasa. Kucuran keringat, bahkan tetesan darah, engkau korbankan untuk sebuah asa. Tangisan panjangku untukmu, laksana kidung yang syarat makna. Terus menerus tiada putus, engkau mengurus, menjaga, dan merawatku dengan hati tulus. Lelah, letih, sayup-sayup terdengar dari helah nafasmu yang halus. Keluh kesah dan keterpaksaan nyaris tak terhembus. Ibu, kesempatan ini izinkan anakmu bersimpu di kedua kakimu untuk sekedar meneteskan peluh, menyadari akan kewajiban yang harus aku tempuh, menempa diri demi perjuangan dan pengorbananmu yang tak mengenal jenuh. Ibu, aku menyadari pengorbananmu tak terbalaskan. Meski habis waktu kesempatan ditelan zaman, setidaknya hari ini aku mencoba membuktikan keinginan hatimu walau tak tersampaikan. Ya Allah Azza wa Jalla, sehatkan
Sejahterakanlah fisik dan batin mereka. Sejahterakanlah mereka. Muliakanlah kehidupan mereka di dunia dan akhiratnya. Rabbana ighfir lana Dzunubana wa waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Ibu, malam ini izinkanlah anakmu sejenak bersimpuh di kakimu. Kaki yang selama ini kau gunakan untuk menuturi setiap harapan dan keinginanku. Kalau perlu, mengikuti setiap kemanjaanku. Ibu, aku baru sadar. Ternyata kakimu tidak sekokoh yang aku lihat dahulu. Ibu, aku malu. Terkadang keinginan kecilmu hanya sekedar memijit saja. Aku enggan, bahkan tidak mau. Sementara apapun engkau kerjakan dan kau jalani demi aku. Engkau mengajarkan ikhlas, mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhanku. Tapi aku selalu membalas dengan keterpaksaan dan penolakan. Bahkan di depan banyak orang, tidak jarang aku memperlakukanmu. Engkau mengajarkanku pengorbanan tanpa pamrih. Tapi yang aku tunjukkan selalu mengharap imbalan setiap aku mengerjakan sesuatu. Padahal itu kewajibanku. Ibu, engkau tidak pernah bosan mendengarkan, melihat dan menghadapi segala kemanjaan dan kebandelanku. Semua itu engkau balas dengan kesabaran dan senyum yang tergurat indah di wajahmu. Sesekali engkau menggunakan nada tinggi untuk menegurku, bahkan terdengar marah menurutku nafsu dan egoku. Padahal itu semua terjadi karena kesalahanku. Dan aku yakin hal ini engkau lakukan karena cinta dan kasih sayangmu padaku. Engkau tidak mau aku menjadi figur manusia yang suka membangkang dan tidak memahami nilai-nilai kebaikan yang harus aku jalankan dalam hidup ini. Ibu, tidak mungkin
cukup tinta yang aku memiliki untuk menulis kalimat-kalimat yang menggambarkan semua pengabdian dan pengorbananmu. Karena itu semua, pada kesempatan ini, bukakanlah pintu maaf yang seluas-luasnya untuk anakmu ini, Ibu, yang belum bisa membalas semua kebaikan yang kau berikan, apalagi membahagiakanmu. Bahkan sampai habis usia yang Allah berikan padaku, aku tidak akan mampu, Ibu. Ibu, janganlah engkau bosan mengajarkan nilai-nilai itu semua kepadaku, agar di masa yang akan datang, aku mampu menjalankan apa yang menjadi harapan dan keinginanmu terhadap. Ibu, sampaikan salam tadiku untuk Bapak. Jeripayah, pengorbanan, dan apa yang beliau berikan juga tidak kalah luar biasanya seperti Ibu. Tanpa beliau, aku belum tentu menerima apa yang selama ini aku raih dan aku rasakan. Karena tanpa izin dan restu serta dukungan Bapak, Ibu menjadi tidak sempurna. Beliau memang tidak banyak bicara, tapi sikap dan suri tauladan serta contoh semangat dalam perjuangan benar-benar membekas nyata di hatiku. Intinya Ibu dan Bapak adalah segalanya bagiku. Tongkat yang menjadi pegangan dalam hidupku. Tempat belajar pertama untukku. Bahkan kalian berdua adalah idolaku. Ibu, Bapak, di depan banyak orang pada malam ini, aku benar-benar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Karena kalian berdua, aku belajar di TPQ Bani Fuad Syihabuddin. Kini ilmu dan pengetahuan yang kiai dan asatid berikan telah aku rasakan hasilnya. Setidaknya aku menerima dasar yang sangat berharga untuk kehidupan di masa yang akan datang. Karena keilmuan beliau-beliau, semoga aku semakin mengenal Allah yang menciptakan aku, Rasulullah yang menerangi batinku, melalui Al-Quran yang menjadi pedoman hidupku, serta penuntun perjalanan hidupku. Ibu, Bapak, yang terakhir aku memohon, doakanlah aku, ridhoilah aku, agar prosesi wisuda ini tidak menjadi akhir untuk pembelajaranku. Justru ini titik awal dan sebagai pendasaranku untuk lebih bersemangat memperdalam ilmu-ilmu agama, agar aku dan teman-temanku menjadi anak yang solih dan solihah, yang mempunyai nilai manfaat, dan terus berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan kedua orang tua kami di dunia dan akhiratnya.
Anakku sayang, malam ini ibu dan tentunya bapakmu benar-benar bangga padamu. Sekiranya mata ibu penuh dengan air mata, bahkan mungkin sampai ada menetes di kepalamu. Bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan dan rasa syukur yang sangat mendalam atas anugerah yang kami terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua lebih dari segala-galanya. Anakku, apa yang kamu ungkapkan tadi sebenarnya sudah menjadi kewajaran. Sebagaimana ibu dan bapak yang lain menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang memahami tugas dan kewajibannya. Sehingga kami rela mengerjakan apapun yang kami mampu untuk dirimu, sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah. Kamu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kami, sehingga mengurus, merawat, membimbing dan mengarahkan kamu menjadi manusia berguna adalah kewajiban ibu dan bapakmu. Dan semoga kami dapat mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Sebenarnya mengenalkan kamu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk kewajiban kami, Nak. Tapi kami tidak mampu dan kami tidak memahami. Maka ibu dan bapak menitipkan kamu untuk belajar di TPQ Bani Fuad Syihabuddin. Karena itu, ingatlah anakku, janganlah kamu melupakan jasa-jasa dan kebaikan Bapak Kiai Abi Darda dan para ustadz yang lain. Kamu harus berterima kasih kepada beliau-beliau semua yang dengan penuh keikhlasan membagi ilmu untukmu. Beliau orang tua kamu juga yang telah memberi makan kepada ruhmu. Anakku, pada malam hari ini kamu membuktikan sebagai anak yang baik dan selalu berusaha menjalankan petunjuk-petunjuk kebaikan dari ibu dan bapak. Jadi kamu telah meringankan beratnya pertanggungjawaban kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di padang mahsyar. Kami hanya dapat berdoa, semoga kamu tidak merasa cukup dengan keilmuan yang sekarang ini kamu raih. Harapan ibu dan bapak, justru sekarang apa yang kamu kuasai menjadi modal dasar untuk mencari lagi keilmuan yang lebih tinggi dengan lebih semangat dan gigih. Anakku sayang, selama ibu dan bapak sanggup dan ada rizki, insya Allah kami dukung dan kami fasilitasi. Selamat anakku atas keberhasilan belajar di TPQ Bani Fuad Syihabuddin. Kobarkan terus di hatimu semangat untuk belajar. Jalanmu masih panjang. Carilah perbekalan sebanyak-banyaknya agar nyaman dan tenang dalam menggapai dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua baru saja menyaksikan prosesi sungkeman
yaitu sebuah bukti nyata seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Alangkah bahagianya kedua orang tua mereka karena telah memiliki seorang anak yang dapat menjadi jembatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, saat manusia kebingungan mencari perlindungan dan pertolongan, anak mereka yang di dadanya telah tertanam kalimat-kalimat Al-Quran akan datang menyongsong kedua orang tuanya, membimbing dan menuntun kedua orang tuanya ke tempat yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Pada saat itu, Allah akan memberikan kesempatan kepada anak yang soleh untuk memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dengan disaksikan oleh jutaan bahkan triliunan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, apakah kita tidak menginginkan itu semua? Apakah kita tidak mendambakan hal itu? Momen sungkeman dan khatmil Quran semoga menjadi pemicu dan penyemangat untuk kita semua bersama-sama membimbing anak-anak kita agar semangat dan rajin menuntut ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran. Semoga kita semua akan meraih itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau dalam prosesi ini banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah prosesi sungkeman santriwan santriwati khatmil Quran TPQ Bani Fuad Syihabuddin. Semoga menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, untuk senantiasa membahagiakan orang tua. Maka jangan pernahlah kita berkata apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita, tapi katakanlah apa yang sudah diberikan kita kepada orang tua kita. Kepada ibunda tercinta dan santriwan santriwati dengan segala hormat untuk bisa meninggalkan panggung utama.
Kelima adalah penampilan amsilati oleh santriwan santriwati Pondok Pesantren Bani Fuad Syihabuddin yang akan dipandu oleh Ustadz Rahman. Kepada santriwan santriwati yang bertugas untuk naik ke atas panggung dan kepada Ustadz Rahman dengan segala hormat dipersilahkan. Kami ulangi kepada santriwan santriwati yang bertugas untuk penampilan amsilati untuk segera naik ke atas panggung. Untuk jilid 1 dan 2